Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilat adadna ya Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai melanjutkan pengajian kita kemarin, marilah kita Fatihah kepada muallif hadzal kitab, kita Fatihah kepada para ulama, para aulianya Allah. Moga-moga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan beserta para ulama-ulamanya Allah yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ridha ta'ala wa ridha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikah Jibril, Mikail, Israfil, Israil wa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbuwi min ahli tafsir Quran wa ila hadrati Syekh Kiai Haji Muhammad Imran Tuan Negara Bali wa ila hadrati Syekh Kiai Haji Abdul Manan Sumber Beras, Kiai Haji Lokani Sumber Beras wa ila hadrati Kiai Haji Tahir Tegal Pari Muncar Banyuwangi wa ila hadrati Wali Hamid Termas Wali Hamid Pasuruan wa ila hadrati ulama wal auliya dan masyariq wal magharib lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih majlisil khamis, pelajaran yang kelima, fi itma'innal qalbi bi musyahadah qudratullah ta'ala. Ya, ini pelajaran pengajian yang kelima tentang tenteramnya hati bermusyahadah kehadirat qudratullah ta'ala. Di mana kemarin di dalam pengajian kita kemarin kita telah sampai kepada tentang Allah akan menjadikan langit dan bumi ini, maka Allah memandang dengan kebesarannya kepada batu yang hijau. Kemudian batu hijau itu meleleh, maka batu hijau itu akan menjadilah dia air. Kemudian air itu dipandang dengan kebesaran Allah, maka air itu mendidih. Buihnya si air itu dan
asapnya naik ke langit, asapnya menjadilah dia itu langit. Kemudian buih yang ada di dunia maka menjadilah dia itu bumi. Kemudian dari bumi yang kita tempati sekarang ini, itu di dalam keterangan terakhir yaitu ada ikan nun, al-hut, ikan nun yang paling di bawah ikan nun itu adalah air. Dimana sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan nun wal qalam wa ma yasturun. Begitulah sejarah Allah menciptakan langit dan bumi. Semoga kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah bisa mensyukuri. Kita mensyukuri dengan perilaku kita beribadah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah. Allah menciptakan bumi yang rata dengan nikmat, kita dapat menempati. Maka perlulah kita syukur, perlulah kita itu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Moga-moga langit maupun bumi yang kita duduki ini, agar jangan dia itu malah akan menjadi penyiksa bagi kita di kubur nanti. Karena kita nikmat di dunia, wa amma syaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apapun kenikmatan, yakni nikmat kita hidup di dunia ini, bumi ini akan minta pertanggungjawaban, akan dipertanggungjawabkan kita yang menempati dunia ini. Maka seyogianya lah kita mengucap terima kasih, mengucap syukur kepada Allah. Allah menciptakan bumi ini, kita bisa dapat menempati bumi ini. Moga-moga bumi yang kita tempati ini tidak malah menyiksa kita, agar kita ini diberi kenikmatan oleh Allah dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempati bumi yang kita tempati ini. Itulah kesimpulan dari pengajian kita kemarin itu, agar kita jangan artinya ingkar, jangan kita itu tidak mensyukuri Allah memberikan kita nih bumi yang amat tenang ini. Seandainya bumi ini Allah buat dia itu dalam keadaan goyang, yakni apa istilahnya gempa bumi, maka malah akan menjadi siksa bagi kita. Maka syukur alhamdulillah kita diberi ketenangan, bumi kita tidak goyang, karena ikan nun yang ada paling di bawahnya itu tidak punya tempat. Dialah yang memikul bumi kita ini. Maka perlulah kita mensyukuri, mengucap syukur yang banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatan. Ada suatu hikayat, suatu sejarah, suatu peristiwa, di mana peristiwa itu inna syadan, bahwasanya ada seorang pelayan, yakni pelayan di laut, yakni orang mencari ikan. Syadan itu artinya orang bekerja di laut mencari ikan. Fi zamanil ula, di zaman dulu,
ada seorang pencari ikan di zaman dulu, akhadha samkatan, dia mencari ikan. Fa'akhadhaha minhul awan wa darabahu. Maka dibegallah dia itu dan diambillah hasil ikan yang dia dapat oleh si tukang begal itu. Wa darabahu, dan si nelayan itu, si pengejuk ikan itu, si pekerja ikan itu dipukul oleh orang yang merampok, begal atau perampok. Faqala syad, maka berkatalah si pencari ikan itu, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqtani da'ifan, engkau ciptakan aku ini da'ifan, dalam keadaan lemah. Wa khalaqtahu qawiyan, sedangkan si tukang begal itu, si perampok yang mengambil ikan saya itu, qawiyan, dia amat kuat sekali ya Allah. Hatta zalamani, sehingga dia menzalim kepadaku. Sallallahu alaihi khalqan min khalqika faj'alhu ibratun lil muslimin. Dan jadikanlah ini suatu sejarah ini, jadikanlah ya Allah suatu ibarat bagi kaum muslimin, sebagai pelajaran kaum muslimin, yakni seorang yang lemah dibegal oleh seorang yang kuat tenaganya, artinya oleh si perampok itu. Ikan yang dia telah cari itu diambil oleh si pembegal itu. Falamma dhahabal awan ila darihi, lisyawak samkatan, dia kembali untuk memanggang ikannya, artinya dimasaknya ikannya oleh si perampok itu. Dia dapat ikan hasil rampoknya, dimasaknya, dipanggangnya. Falamma wada'aha 'alal ma'idah, tatkala ikan yang telah masak itu diletakkan di piring, kemudian dihidangkan. Wa arada ayyatanawalaha, dan dia berkehendak untuk mencicipi ikan yang dia panggang tadi itu, ikan dari hasil dia merampok itu. Ladagat husamka biiznillah, dengan izin Allah, ikan yang telah dia masak itu nyotot tangannya, dimakannya tangannya oleh ikan yang dia telah masak biiznillah, dengan izin Allah. Wa akhadha dud yadahu, maka menjadilah melebar ke sana kemari, artinya gininya, apa itu namanya, bekas luka dari gigitan ikan itu, sehingga tangannya itu adud, yakni ulat-ulat, keluar ulat, yadahu tangannya. Falam yakdir ala sabr, tidak dia itu mampu betapa sakitnya dari tatu bekas gigitan ikan itu. Hatta qata'aha, sehingga si ulat-ulat itu memakan daging-daging orang itu. Summa sara ila dhira'ihi hatta qata'aha, sehingga si ulat-ulat itu sampai ke sikunya, ke atas sikunya dia ulat,
hancur tangannya gara-gara dia digigit oleh ikan itu sampai ke siku hancur dimakan oleh ulat. Sumanama, kemudian tidurlah dia. Para apil manam, tiba-tiba dia melihat dalam tidurnya, arti mimpi dia, si perampok ini mimpi dia. Setelah dia itu terseksa, digigit oleh ikan itu. Mayaqul lahu, kemudian tiba-tiba dia tuh mendengar ucapan dari tidurnya itu seorang yang berkata kepadanya, ruddal haq ila sahibi, segerakan oleh kamu kembalikan hak si yang punya ikan itu, hatta tanju min hadhil illah, sehingga selamatlah kamu dari penyakit ini. Gitu seseorang yang mimpi dalam tidurnya, ada yang ngasih tahu, kembalikan itu dulu kamu dapat ngerampok ikan itu, mana kamu sudah rampok ikannya, mana kamu pukul seorang itu, maka kembalikan oleh kamu. Jadi langsung udah sembuh luka-luka kamu ini yang dimakan oleh ulat ini. Falamma staiqaza alima dzalik, tatkala dia terbangun dari tidurnya, mengertilah dia dari apa yang dia impikan itu. Ya, ada yang ngasih tahu tadi. Ada orang yang datang di dalam tidur saya disuruh mengembalikan ikan yang saya dapat dari merampok. Baja ila sayyad, maka datanglah dia kepada si pencari ikan itu. As-sayyad ini ada yang mengartikan tukang pencar. Apa dan tukang pencar itu ya? Bahasa Indonesianya apa tukang pencar? Jolo, tukang jala. Tukang jala. Dikembalikanlah ikan itu kepada tukang jala. Berarti dia ingat tempat dia mencuri dulu itu, tempat dia membegal itu. Tukang cari ikan itu di sini dia nyari ikan. Sudah berapa tahunnya dia itu datang ke sana. Orang itu masih syukur, alhamdulillah masih hidup. Diketemukannya orang yang punya ikan itu. Kemudian diberi sebagai penggantinya, diberi asratu alaf dirhamin, diberi 10.000 dirham. Wastahallahu minhu, dan minta halal dia kepada si yang punya ikan itu. 10.000 asrata alaf dirhamin, 10.000 dirham. Ya, dibayar. Wastahillahu minhu, dan minta halal dia dari ikan yang dia rampok dulu. Falamma ja'alahu fil halli, tatkala si tukang jala itu menghalalkan atas ikan yang dia rampok dulu, tanah surat min hudud, pada waktu itu pun terjatuh apa itu ulat-ulat dari tangannya, berceceran jatuh ulat. Fasorat yadahu kama kanat biqudratillah, maka menjadilah tangannya kembali lagi sembuh dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita, berarti kita itu tidak boleh mengambil hak orang, apalagi sampai memukul orangnya, sedangkan orangnya itu adalah dhaif, dia itu lemah. Kita ambil ikannya, kita pukul orangnya. Ya beginilah akibat daripada apa-apa yang tidak benar, yang haram kita masukkan ke dalam perut kita, maka akan menjadi celaka lah bagi kita. Ini suatu pelajaran bagi kita.
An Abi Amamah Al-Bahili, dari Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu annahu qala. Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberi keridhaan kepadanya. Amin. Annahu qala, Abu Amamah berkata, idza tuwfiyar rajul, apabila seseorang meninggal kemudian diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburnya. Apabila seorang meninggal kemudian diletakkan di kuburnya, kata Abu Umamah, ja'at malak, maka datanglah malaikat. Setelah kita ditanam di kubur, kita ditinggal oleh tukang antarnya, oleh teman-teman kita yang mengantar, maka datanglah malaikat. Wa qa'ada inda ra'sihi, dan duduk si malaikat itu di samping kepalanya orang itu. Wa azabahu wa darabahu, dan diseksanya orang itu dan dipukulnya orang itu. Darbatan wahidatan, dengan pukulan, satu kali pukulan. Bimit rikatin, dengan palu. Falam yubqa adu minhu illa qata, tidaklah badannya orang itu sempurna lagi, melainkan remuk. Satu kali pukulan sudah remuk. Watalhab fi qabri, dan hancur, yaitu si dagingnya itu, si tulang-tulangnya, satu kali pukulan oleh malaikat, hancur tubuhnya di dalam kubur itu. Summa qila lahu qum bi idznillah, kemudian dikatakan kepadanya, qum, jadilah kamu lagi badan yang sempurna, biidznillah, dengan izin Allah. Maka kembali lagi, biar merasakan, artinya berulang-ulangnya rasa sakit gitu lah. Lagi Allah buatkan. Ya, itu kekuasaan Allah, gampang bagi Allah. Akan membuat badan baru lagi kembali badannya utuh. Fa idza huwa yaqum mustawiyan, maka tiba-tiba dengan izin Allah, setelah kembali lagi badannya utuh, fayasih sayhatan, maka dia menjerit dengan jeritan yang amat keras sekali. Ma bainas sama wal ard, mendengar penduduk-penduduk yang ada di langit maupun yang ada di bumi dengan jeritan dia itu. Illal jinni wal insi, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar jeritan dari sakitnya dia itu dipukul oleh si malaikat itu. Dengan jeritan itu sampai terdengar oleh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang tidak mendengar, jin dan manusia tidak mendengar jeritannya. Summa yaqulu lahul mayyit, kemudian berkatalah kepada malaikat si mayat itu. Mayat itu bangun dan berkata dia kepada malaikat, lima fa'alta hadza, kenapa kamu melakukan pukulan seperti ini kepada saya? Walima tu'adzibuni, sebab apa kok kamu itu mengazab saya? Wa ana aqimus shalah, sedangkan saya ini kan mengerjakan salat, tidak pernah telat. Fa'uddiz zakat, dan saya melaksanakan zakat sesuai yang diperintah oleh Nabi. Wasaum Ramadan, dan saya juga berpuasa Ramadan, sudah saya kerjakan. Tapi kok kamu masih mukul saya?
Fayaqul, maka berkata si malaikat, u'adzibuka bi annaka mararta yauman bimazlumin. Engkau pernah dulu lewat pada suatu tempat dan kamu melihat ada orang bimazlumin yang dizalim. Melihat orang yang dizalim, pernah kamu melihat. Wa huwa yastaghis bika, dan orang yang kena pukulan yang dizalim itu minta bantuan dengan engkau. Falam taghizhu, dan kamu tidak membantunya. Itulah yang menyebabkan kamu itu bisa saya seksa. Orang yang kamu pernah lihat dipukul oleh orang dan dia itu minta bantuan, kamu tidak mau membantunya. Itulah sebabnya saya itu memukul kamu, karena kamu tidak mau membantu orang itu. Sedangkan orang itu minta bantuan dan kamu. Wasallaita yauman, dan engkau pernah juga salat pada satu waktu. Walam tunazzihu min baulik, dan kamu tidak bagus membersihkan diri kamu dari kencing kamu. Dari kencingnya itu mungkin karena kercit-kercitnya itu tahu dia langsung salat. Nah, itu kita akan diazab seperti azab ini. Dan kita pernah melihat ada orang yang minta bantuan, ya bantu saya dipukul begini. Kok kita tidak menghiraukan orang yang minta bantuan itu? Maka kamu akan diazab seperti ini. Walidaqil, dengan sebab itulah dikatakan nasratul mazlum wajibatun, membantu orang yang dizalim itu adalah wajib hukumnya. Kama ruya alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi bersabda dalam satu hadisnya, marra'a mazluman fastaghos bih, siapa orang melihat orang yang dizalim dan minta bantuan dia, si orang yang dizalim itu, falam yaghizhu, dan kamu tidak mau membantunya, daraba fi qabri, maka kamu akan dipukul dalam kubur kamu, mi'ata sautin, 100 pukulan, 100 pecutan, min narin, pecut itu adalah dari api neraka. Itulah hadis Nabi, sesuai dengan hadis Nabi. Orang yang minta bantuan, kita sengaja tidak mau membantu orang itu, maka kita akan diazab oleh Allah dalam kubur. Begitu pula kita salat, mungkin kita tidak bagus membersihkan kencing kita sampai ngecerit kena badan kita tidak terasa, kita tidak mau bersih-bersih. Di dalam kita berwuduk itu, di dalam kita kencing itu sampai mengenai kain kita, karena cerobohnya kita, maka kita akan diazab seperti ini. Inilah suatu pengajian, artinya untuk kita ini, untuk memberitahu kepada kita agar kita tuh lebih hati-hati sekarang dalam kita berwudu, dalam kita pada waktu kencing itu jangan sampai ada bekas kencing kita. Bagaimana dalam hadis lain disebutkan, kam min azabil qabri bisa babil baul, banyak sekali orang yang kena azab kubur dengan sebab kencing. Itu hadis juga, tapi di bab lain, kam min azabil qabri bisa babil baul, beberapa banyak azab kubur itu dengan sebab kencing. Maka harus hati-hatilah kita sekarang ini kencing, agar jangan sampai netes ke kain kita, ke sarung kita, maka sarung kita pakai tersalah, yaitu nanti kita akan diazab di kubur. Mudah-mudahan kita dari pengajian ini dapat kita ini mengambil pengertian, bisa kita mengerti agar kita berhati-hati, agar kita itu benar-benar nazafah, benar-benar bersih dari hal-hal yang akan bisa merusak salat kita.
Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat. Amin. Ini rasanya sudah jelas, ini hadisnya tidak perlu diterangkan. Semoga apa yang kita baca ini memberikan manfaat bagi kita, terutama di bulan Ramadan ini. Sekalipun kita mengaji hanya sekedar 5 menit, 15 menit, 1 hadis, 2 hadis, moga-moga bisa bermanfaat dan bisa kita mempraktekkan mana yang diperintah oleh Allah, mana yang diperintah oleh Rasulnya dapat kita melaksanakan. Mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang oleh Rasulnya dapat kita itu untuk meninggalkannya. Insya Allah kita selamat dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan, moga-moga memberi manfaat pertemuan kita pada malam hari ini, dan moga-moga kita itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamu qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.